Sigmund Freud lahir pada 6 Mei 1856 di Freiburg, Moravia. Adalah seorang dokter neurologis Austria yang dikenal sebagai bapak pendiri psikoanalisis. Setelah pindah ke Wina pada usia 4 tahun, Freud memperoleh gelar dokter pada tahun 1881 dan kemudian mengembangkan teori-teori psikoanalisis revolusioner yang mengubah pemahaman manusia tentang pikiran, perilaku, dan emosi. Dalam karya-karyanya seperti The Interpretation of Dreams dan Three Essay on the Theory of Sexuality, ia memperkenalkan konsep-konsep seperti kesadaran bawah sadar, libido, dan peran masa kanak-kanak dalam perkembangan individu. Freud juga mengidentifikasi struktur psikis dasar yang terdiri dari ID, ego, dan superego. Meskipun mendapat pengikut setia, teori-teorinya juga menimbulkan kontroversi selama hidupnya. Pada tahun 1938, ia melarikan diri dari Wina karena ancaman Nazi dan pindah ke London, di mana ia meninggal pada 23 September 1939. Warisan Freud terus mempengaruhi bidang psikologi, psikoterapi, sastra, dan budaya populer hingga saat ini. Freud juga dikenal sebagai seorang peneliti yang mendalam tentang kompleks Oedipus dan tahap perkembangan psikoseksual. Yang menjadi bagian penting dalam teorinya, selama hidupnya ia mendirikan asosiasi psikoanalisis, dan mengembangkan metode terapi yang dikenal sebagai psikoanalisis, yang melibatkan penyelidikan mendalam tentang perasaan dan pengalaman bawah sadar klien. Karya-karya Freud mempengaruhi berbagai bidang, termasuk psikologi, sastra, seni, dan bahkan psikoanalisis itu sendiri. Dengan banyak psikoanalisis berikutnya, mengembangkan dan memodifikasi teorinya. Freud adalah seorang pionir dalam menjelajahi dimensi-dimensi yang tersembunyi dalam pikiran manusia, dan warisannya tetap relevan dalam pemahaman kita tentang psikologi manusia. Meskipun kritik dan revisi terhadap teorinya telah muncul sejak kematiannya, Freud tetap menjadi salah satu tokoh paling penting, paling berpengaruh dalam sejarah ilmu psikologi. Psikoanalisis adalah sebuah teori psikologis yang dikembangkan oleh Sigmund Freud, seorang dokter dan ahli saraf Austria pada akhir abad ke-19 dan awal abad ke-20. Teori ini menekankan peran penting dari alam bawah sadar dalam membentuk perilaku dan pengalaman manusia. Dalam teori psikoanalisis, dijelaskan bahwa perilaku manusia dipengaruhi oleh kepribadiannya atau personalitasnya. Sigmund Freud sebagai tokoh utama dalam psikoanalisis telah menunjukkan betapa besar kontribusinya dalam bidang psikologi, termasuk konsep tingkat ketidaksadaran dari aktivitas mental. Beliau juga menegaskan bahwa hampir semua aktivitas mental sulit untuk diketahui atau diakses secara langsung oleh setiap individu. Namun, aktivitas mental tertentu dapat mempengaruhi perilaku manusia. Tahun 1890-an, Sigmund Freud mengembangkan satu aliran psikologi yang berfokus pada ketidaksadaran manusia dan sekarang kita kenal dengan sebutan psikoanalisis. Jika menelusuri rekam jejak Freud, maka sebenarnya bukanlah seseorang yang menggeluti bidang kajian ilmu psikologi. Ternyata sosoknya adalah pegelut bidang kajian ilmu neurologi yang membantu profesinya sebagai seorang dokter. Banyak pasien yang ia tangani menderita gangguan mental dan itulah yang mendobrak daya pikirnya untuk mengembangkan psikoanalisis agar bisa membantu pasien-pasiennya tersebut. Konsep dasar kepribadian dalam teori Sigmund Freud didasarkan pada struktur psikis yang terdiri dari 3 komponen utama, yaitu ID, ego, dan superego. ID adalah aspek tak sadar yang didorong oleh hasrat dan impuls primitif yang mencari pemenuhan tanpa memperhatikan norma sosial. Ego bertindak sebagai pengantara yang berusaha untuk memenuhi keinginan ID dengan cara yang realistis dan sosialmente dapat diterima. Superego adalah bagian moral yang menginternalisasi norma dan nilai-nilai sosial, mengarahkan individu untuk bertindak sesuai dengan standar etika dan moral. Konflik antara ketiga komponen ini adalah sumber konflik dalam kepribadian individu. Dalam Freud berpendapat bahwa perkembangan kepribadian terutama dipengaruhi oleh pengalaman-pengalaman masa kanak-kanak yang menciptakan jejak dalam kesadaran bawah sadar yang mempengaruhi perilaku dan pikiran individu sepanjang hidup mereka.
Dalam teori psikoanalisis yang ia kembangkan, Freud membagi struktur manusia dalam 3 bagian, yaitu ID, ego, dan superego. ID pada setiap kepribadian seseorang terdapat satu inti yang tidak dapat sama sekali disadari, dan wilayah psikis tersebut dinamakan oleh Freud sebagai ID. ID merupakan salah satu aspek kepribadian yang bersifat naluriah. Aspek kepribadian ini sudah ada pada diri manusia sejak manusia dilahirkan ke bumi. ID berisikan hal-hal yang secara psikologis menurut Freud telah diwariskan sejak lahir. Contohnya dorongan insting-insting yang secara langsung mencari pemuasan, seperti seorang anak kecil yang dikendalikan oleh prinsip kesenangan. Secara sederhana, ID adalah tempat menetapnya naluri-naluri seksual manusia dan impuls agresif, sifat dasar hewani manusia. Dengan kata lain, ID ini bekerja untuk mendorong manusia agar merealisasikan segala kebutuhannya, seperti kebutuhan minum, mandi, dan tidur. Aspek kepribadian ini selalu berhubungan dengan kesenangan. Ego merupakan aspek kepribadian yang bersifat rasional. Ego juga disebut eksklusif kepribadian, eksekutif kepribadian, karena ia mengontrol tindakan, memilih lingkungan untuk memberi respon, memuaskan insting yang dikehendaki, dan berperan sebagai pengendali konflik antara ID dan superego. Ia merupakan penengah antara keinginan akan kepuasan dengan kondisi lingkungan atau dunia nyata. Superego memiliki fungsi merintangi dorongan-dorongan ID, terutama dorongan seksual. Selain mendorong ego untuk menggantikan tujuan-tujuan realistis dengan tujuan moral dan mengajar kesempurnaan, superego merupakan aspek kepribadian yang berkaitan dengan nilai moral. Aspek kepribadian ini mengacu pada nilai moral yang telah diajarkan oleh orang tua, guru, atau tokoh-tokoh lain di masa anak-anak. Oleh sebab itu, superego ini bergantung pada ajaran moral yang telah ditanamkan kepada seseorang. Dalam teori psikoanalisis Sigmund Freud, konsep kepribadian yang sehat dan tidak sehat dapat digambarkan sebagai berikut, yaitu pribadi sehat mencapai keseimbangan antara 3 elemen utama dalam kepribadian, yaitu ID, ego, dan superego. Mereka mampu mengatasi konflik internal yang timbul dari pertentangan antara dorongan primitif atau ID dan norma moral atau superego, dengan bantuan ego yang berfungsi dengan baik. Mereka dapat mengatasi masalah dan konflik tanpa mengalami gangguan psikologis yang serius, memiliki kesadaran diri yang kuat, dan mengatasi perasaan cemas atau bersalah secara konstruktif. Di sisi lain, pribadi tidak sehat mungkin mengalami gangguan psikologis atau disfungsi dalam struktur kepribadian mereka. Ini bisa terjadi jika salah satu elemen, yaitu ID, ego, atau superego, terlalu dominan atau lemah. Atau jika konflik antara mereka tidak teratasi dengan baik, ini dapat mengarah pada perilaku impulsif, kecemasan, atau perasaan bersalah yang berlebihan. Terapi psikoanalisis bertujuan untuk membantu individu dengan kepribadian tidak sehat mengatasi konflik dan gangguan mereka agar mencapai keseimbangan dan kesehatan psikologis yang lebih baik. Dalam teori psikoanalisis Sigmund Freud, kepribadian individu dipengaruhi oleh berbagai faktor, yaitu yang pertama, perkembangan masa kanak-kanak. Freud percaya bahwa banyak aspek kepribadian terbentuk pada masa kanak-kanak, terutama dalam 3 tahap perkembangan, yaitu tahap oral, tahap anal, dan tahap falik. Pengalaman dan konflik dalam tahap-tahap ini dapat memiliki dampak jangka panjang pada kepribadian individu. Dan yang kedua, pengaruh keluarga. Interaksi dengan anggota keluarga, terutama pada orang tua, memainkan peran penting dalam membentukan kepribadian. Freud menganggap hubungan dengan orang tua, terutama dengan ibu dan ayah, sebagai faktor yang signifikan dalam perkembangan kepribadian. Yang ketiga, ketegangan antara struktur kepribadian. Kepribadian dipengaruhi oleh ketegangan antara 3 struktur psikis dasar, yaitu ID, ego, dan superego. Cara individu mengatasi konflik antara dorongan primitif, ID, kebutuhan realistis, ego, dan tuntutan moral atau superego mempengaruhi kepribadian mereka. Yang keempat, pengalaman traumatis.
Freud juga mengaku bahwa pengalaman traumatis, terutama pada masa kanak-kanak, dapat memiliki dampak yang signifikan pada kepribadian individu, terutama dapat menciptakan pertahanan diri psikologis yang kompleks dan mempengaruhi cara individu berinteraksi dengan dunia. Yang kelima, peran kesadaran bawah sadar. Freud menekankan peran kesadaran bawah sadar dalam membentuk kepribadian. Memotivasi, dorongan, dan perasaan yang tidak disadari dapat mempengaruhi pikiran dan perilaku individu. Dan yang terakhir, pengalaman sosial dan kultural. Pengaruh lingkungan sosial dan budaya juga memainkan peran dalam membentuk kepribadian. Nilai-nilai, norma, dan ekspektasi sosial dapat membentuk cara individu memahami diri mereka dan berinteraksi dengan dunia. Carl Gustav Jung yang lahir pada tanggal 26 Juli 1875 di Caswil dan meninggal pada tanggal 6 Juni 1961 di Kassel, Swiss. Jung lulus dari Fakultas Kedokteran Universitas Basel pada tahun 1900. Pada tahun 1913, ia berhenti menjadi dosen untuk mengkhususkan dirinya dalam riset-riset. Sejak 1906, ia mulai menulis surat dengan Sigmund Freud, yang baru dijumpainya pertama kali setahun kemudian, yakni 1907. Pertemuan yang terjadi di Wina ini sangat mengesankan bagi kedua belah pihak, sehingga terjadilah tali persahabatan antara mereka. Sigmund Freud begitu menaruh kepercayaan kepada Gustav Jung, sehingga Jung dianggap sebagai seorang yang patut menggantikan Sigmund Freud di kemudian hari. Pada tahun 1933 sampai 1942, Jung menjadi guru besar di Politeknik Zurich. Dan pada tahun 1944, ia diangkat sebagai guru besar dalam psikologi kedokteran Universitas Basel. Jung adalah murid Sigmund Freud dan bekerja sama dengan penggagas psikoanalisis yang merupakan seorang Jerman keturunan Yahudi. Karena perbedaan pendirian, akhirnya Gustav Jung memisahkan diri dan mendirikan aliran sendiri yang diberi nama psikologi analitis. Berbeda dengan teori Sigmund Freud tentang kepribadian yang lebih bersifat mekanis dan berdasar ilmu alam. Konsep analitis Gustav Jung mengenai kepribadian untuk menginterpretasikan tingkah laku manusia dari sudut pandang filsafat, agama, dan mistik. Teori Gustav Jung dibedakan juga dengan teori psikoanalisis Sigmund Freud pada penekanannya yang lebih kuat pada tujuan tingkah laku teologi. Gustav Jung juga menekankan adanya dasar-dasar rasial dan filogenetis dari kepribadian dan sangat kurang mementingkan arti dorongan-dorongan seksual dalam perkembangan kepribadian. Konsep dasar kepribadian dalam teori Carl Gustav Jung dikenal sebagai psikologi analitik, melibatkan pemahaman unsur-unsur utama dalam diri individu, yaitu ego dan kesadaran kolektif, serta pembagian fungsi kognitif menjadi pikiran, perasaan, intuisi, dan sensasi. Jung membedakan dua kategori kepribadian, introvert, fokus pada dunia internal, dan extrovert, fokus pada dunia eksternal. Dengan elemen dari kedua kategori hadir dalam setiap individu, ia juga menekankan pentingnya arketipe dalam simbol kepribadian dan konsep individuasi sebagai proses pencarian identitas dan keseimbangan pribadi. Dalam teori Jung, pemahaman diri dan penyatuan unsur-unsur yang berlawanan dalam diri merupakan inti dari pengembangan pribadi yang sehat. Dalam kerangka teori Jung, kepribadian seseorang berkembang melalui proses eksplorasi diri yang mendalam dan penemuan makna dalam pengalaman hidup. Konsep individuasi menjadi pusat dalam perjalanan menuju perkembangan kepribadian yang sehat, di mana individu berusaha untuk menggabungkan dan memahami elemen-elemen yang berlawanan dalam diri mereka. Ini termasuk identifikasi dengan arketipe, simbol-simbol, dan pengalaman masa lalu yang mungkin mempengaruhi cara individu memandang diri mereka dan dunia di sekitarnya. Dengan menjalani proses individuasi, individu dapat mencapai kesadaran diri yang lebih tinggi dan keseimbangan pribadi, yang merupakan tujuan utama dalam psikologi analitik Jung.
Melanjutkan konsep dasar kepribadian Carl Gustav Jung, penting untuk mencatat bahwa Jung juga mengakui peran keseimbangan antara aspek introvert dan ekstrovert dalam kepribadian individu. Dia percaya bahwa kecenderungan alami introvert atau ekstrovert dalam diri seseorang dapat mempengaruhi cara individu berinteraksi dengan dunia dan orang lain. Dalam teori individuasi, proses integrasi aspek-aspek yang berlawanan adalah langkah penting untuk menuju pertumbuhan pribadi yang lebih utuh. Jung menganggap pemahaman diri yang mendalam sebagai kunci untuk mengatasi konflik dan kesulitan dalam kehidupan. Dan individu yang menjalani proses individuasi dapat mencapai tingkat kesadaran yang lebih tinggi dan kesejahteraan psikologis yang lebih besar. Keseluruhan, konsep dasar kepribadian Jung menyoroti pentingnya eksplorasi diri, pemahaman simbol-simbol, dan kesadaran kolektif, serta integrasi aspek-aspek yang berlawanan dalam perkembangan pribadi yang sehat. Jung tidak berbicara tentang kepribadian melainkan tentang psiko. Adapun yang dimaksud dengan psiko ialah totalitas segala peristiwa psikis baik yang disadari maupun yang tidak disadari. Jadi, jiwa manusia terdiri dari dua alam, yaitu alam sadar atau kesadaran dan alam tidak sadar ataupun ketidaksadaran. Struktur kesadaran mempunyai dua komponen pokok, yaitu fungsi jiwa dan sikap jiwa, yang masing-masing mempunyai peranan penting dalam orientasi manusia dalam dunianya. Fungsi jiwa, apa yang dimaksud dengan fungsi jiwa oleh Jung, ialah suatu bentuk aktivitas kejiwaan yang secara teori tiada berubah dalam lingkungan yang berbeda-beda. Jung membedakan empat fungsi pokok, yang dua rasional, yaitu pikiran dan perasaan, sedangkan yang dua lagi irasional, yaitu pendirian dan intuisi. Dalam berfungsinya fungsi-fungsi rasional bekerja dengan penilaian, pikiran menilai atas dasar benar dan salah, sedangkan perasaan menilai atas dasar menyenangkan. Kedua fungsi yang irasional dalam berfungsinya tidak memberikan penilaian, melainkan hanya semata-mata mendapat pengamatan. Pendirian mendapatkan pengamatan dengan sadar, sedangkan intuisi mendapatkan pengamatan secara tidak sadar atau naluriah. Sikap jiwa yang dimaksud dengan konsep jiwa ialah arah daripada energi psikis umum atau libido yang menjelma dalam bentuk orientasi manusia terhadap dunianya. Arah aktivitas energi psikis itu dapat keluar ataupun kendala. Dengan demikian pula, arah orientasi manusia terhadap dunianya dapat keluar ataupun ke dalam. Tipologi Jung dengan berdasarkan pada dua komponen pokok pada kesadaran dalam membuat pencanderaan mengenai tipe-tipe tersebut selalu dikupasnya juga kehidupan alam tidak sadar, yang baginya merupakan realitas yang sama pentingnya dengan kehidupan alam sadar. Kehidupan alam tidak sadar itu berlawanan dengan kehidupan alam sadar. Jadi, orang yang kesadarannya bertipe pemikir, mereka ketidaksadarannya adalah frasa. Orang yang kesadarannya ekstrovert, ketidaksadarannya bersifat introvert. Apa yang telah dikemukakan itu adalah keadaan kehidupan alam sadar yang sebenarnya. Tetapi, masih ada suatu soal lagi, yaitu bagaimana orang itu dengan sadar menampakkan diri ke keluar. Karena cara individu dengan sadar menampakkan diri keluar itu belum tentu sesuai dengan keadaan dirinya yang sebenarnya. Dengan individualitasnya, struktur ketidaksadaran mempunyai dua lingkaran, yaitu ketidaksadaran pribadi dan ketidaksadaran kolektif. Ketidaksadaran pribadi berisikan hal-hal yang memperoleh individu selama hidupnya, hal-hal yang mendesak atau tertekan, dan hal-hal yang terlupakan, serta hal-hal yang teramati. Berpikir dan terasa bahwa ambang kesadaran, kecuali itu juga termasuk dalam lingkungan ini apa yang terkenal dengan istilah prasadar dan bawah sadar. Alam prasadar atau das Verberswus, istilah berasal dari Freud, merupakan daerah perbatasan antara ketidaksadaran prinadi dan kesadaran, dan berisikan hal-hal yang sial masuk ke kesadaran.
alam bawah sadar atau Das Unbewusste. Istilah ini berasal dari De Soir, berisikan kejadian-kejadian psikis yang terletak pada daerah perbatasan antara ketidaksadaran pribadi dan ketidaksadaran kolektif. Ketidaksadaran kolektif mengandung isu-isu yang diperoleh selama pertumbuhan jiwa seluruhnya, yaitu pertumbuhan jiwa seluruh jenis manusia. Melalui generasi terlebih dahulu, ini merupakan endapan cara-cara reaksi kemanusiaan yang khas semenjak zaman dahulu di dalam manusia menghadapi situasi-situasi ketakutan, bahaya, perjuangan, kelahiran, kematian, dan sebagainya. Dalam pandangan Carl Gustav Jung, pribadi yang sehat adalah individu yang telah menjalani proses individuasi dengan sukses, yang memungkinkan mereka untuk mengintegrasikan unsur-unsur yang berlawanan dalam diri mereka, mencapai keseimbangan antara aspek introvert dan ekstrovert, dan memiliki kesadaran diri yang tinggi. Pribadi sehat mampu mengatasi konflik internal dan eksternal dengan cara yang konstruktif dan beradaptasi dengan berbagai situasi dengan fleksibilitas. Mereka juga memiliki pemahaman yang mendalam tentang diri mereka sendiri dan ketakutan serta kelemahan mereka. Sebaliknya, pribadi yang tidak sehat dalam pandangan Jung cenderung terjebak dalam peran atau konflik kepribadian yang tidak diselesaikan, yang dapat menghambat perkembangan mereka. Mereka mungkin mengalami kesulitan dalam menghadapi perasaan bersalah, rasa takut, atau konflik batin, dan ini dapat menghambat kesejahteraan psikologis mereka serta kemampuan mereka untuk berfungsi secara optimal dalam kehidupan sehari-hari. Dalam upaya menuju pribadi yang sehat, individu harus menjalani perjalanan individuasi, eksplorasi diri, dan penyatuan unsur-unsur yang berlawanan dalam diri mereka. Faktor-faktor yang mempengaruhi kepribadian dalam teori Carl Gustav Jung mencakup, yaitu yang pertama, unsur kolektif dalam kesadaran. Jung berpendapat bahwa ada aspek-aspek dalam kesadaran kolektif yang diwarisi oleh seluruh manusia. Simbol-simbol, mitos, dan arketipe universal memainkan peran penting dalam pengaruh kepribadian individu. Cara individu mengidentifikasi dan menghubungkan diri mereka dengan simbol-simbol ini dapat mempengaruhi kepribadian mereka. Yang kedua, fungsi kognitif. Preferensi individu dalam menggunakan fungsi kognitif seperti pemikiran, perasaan, intuisi, dan sensasi mempengaruhi cara mereka memproses informasi dan membantu keputusan. Ini dapat mempengaruhi cara individu berinteraksi dengan dunia dan orang lain, serta cara mereka mengembangkan aspek-aspek kepribadian mereka. Yang ketiga, pengaruh lingkungan dan pengalaman hidup. Seperti banyak teori kepribadian, pengalaman masa kanak-kanak dan pengaruh lingkungan, termasuk pengaruh keluarga, teman, dan budaya, dapat berperan dalam membantu kepribadian individu. Pengalaman masa lalu dan pengalaman hidup dapat menciptakan singkiran atau komplekses dan mempengaruhi perkembangan kepribadian. Yang keempat, proses individuasi. Konsep individuasi dalam teori Jung adalah proses utama dalam perkembangan kepribadian. Proses ini melibatkan penemuan diri sejati, integrasi unsur-unsur yang berlawanan dalam diri, dan pencarian identitas yang lebih utuh. Cara individu menjalani proses individuasi dapat mempengaruhi perkembangan kepribadian mereka. Yang kelima, faktor sosial dan kultural. Pengaruh nilai, moral, dan ekspektasi sosial serta budaya juga dapat mempengaruhi cara individu memahami diri mereka dan cara mereka berinteraksi dengan dunia di sekitarnya. Dan yang terakhir, predisposisi kepribadian. Jung mengaku bahwa individu mungkin memiliki predisposisi bawaan tertentu yang mempengaruhi perkembangan kepribadian mereka. Ini mencakup kecenderungan alamiah introvert atau ekstrovert, serta preferensi dalam menggunakan fungsi kognitif. Faktor-faktor ini bekerja bersama untuk membentuk kepribadian individu, dan dalam teori Jung, perjalanan individuasi menjadi kunci untuk mencapai perkembangan kepribadian yang lebih sehat dan utuh. Individu yang menjalani proses individuasi lebih mungkin untuk mencapai pemahaman diri yang mendalam dan keseimbangan pribadi.